Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Afriyanti dengan NIM 225076876 dari kelas PGSDD PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Pasundan. Di sini saya akan memaparkan terkait jurnal refleksi pada mata kuliah seminar PPG yang telah saya buat dengan topik yang kedua yaitu mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan review pengalaman belajar. Nah, pada mata kuliah ini saya mempelajari banyak hal terutama mengenai pemahaman baru yang mendalam mengenai peserta didik dan pembelajarannya. Dalam mata kuliah ini saya memperoleh pengalaman belajar berupa pentingnya memahami peserta didik yang akan berdampak pada pembelajarannya. Dalam mata kuliah ini saya mempelajari 6 topik, diantaranya adalah sebagai berikut. Pada topik pertama, yaitu memberikan pengalaman belajar berupa teori belajar dan motivasi belajar anak. Pada topik ini, saya memperoleh pemahaman bahwa dalam proses pembelajaran, belajar dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yakni behaviorisme, sosial kognitif, dan konstruktivisme. Selain itu, motivasi belajar yang dapat dilihat dari perspektif perilaku, humanistik, kognitif, dan sosial. Kemudian ada topik yang kedua yaitu memberikan pengalaman belajar berupa teori perkembangan anak. Nah, pada topik ini memberikan pengalaman belajar berupa sebagai calon pendidik atau pengelola pendidikan, saya perlu mempelajari dan memahami dengan baik tentang pertumbuhan dan perkembangan setiap peserta didik. Saya bertanggung jawab atas banyaknya ragam variasi peserta didik di kelas. Kemudian ada topik yang ketiga yaitu memberikan pengalaman belajar mengenai bagaimana membuat profiling peserta didik dalam suatu proses pembelajaran akan berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman peserta didik, maksudnya pendidik tentang karakteristik peserta didiknya. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Kemudian ada topik yang keempat yaitu mengenai menyusun strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik yang memiliki prinsip pembelajaran berdiferensiasi, pengajaran yang responsif culture, dan pengajaran sesuai level. Kemudian ada topik yang kelima, memberikan pengalaman belajar berupa fungsi dari asesmen, tujuan asesmen, serta jenis asesmen dalam setting pendidikan. Asesmen yang disebut juga dengan penilaian adalah suatu penerapan atau penggunaan dalam berbagai cara yang merupakan alat guna mendapat serangkaian informasi mengenai hasil dari pembelajaran serta pencapaian kompetensi peserta didik. Kemudian di topik 6 yaitu memberikan pengalaman belajar dalam merancang dan menyusun lesson plan atau RPP. RPP yang disusun tersebut dapat digambarkan sebagai petunjuk arah yang membuat pembelajaran dapat terjadi secara optimal dengan langkah-langkah yang jelas dan merupakan satu bagian dari satu kesatuan cakupan materi pembelajaran yang telah ditentukan dalam satu periode waktu tertentu. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Nah, pada topik mata kuliah ini saya memilih topik 6 yaitu mengenai lesson planning atau RPP terkait dengan penyusunan, evaluasi, dan refleksi. Berikut adalah refleksinya. Nah, menurut saya topik tersebut menjadi penting karena menjadi kewajiban bagi seorang pendidik untuk menyusun lesson plan atau RPP dalam setiap pembelajarannya. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembelajaran dapat berlangsung efektif dan tujuan pembelajaran yang ada dapat tercapai secara efektif dan efisien sehingga diperlukan langkah-langkah yang disesuaikan dengan strategi, modal, dan metode pembelajaran yang tercantum pada RPP. Dengan mempelajari topik ini, seorang calon pendidik dapat memperdalam pengetahuannya mengenai pembuatan RPP yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang sebelumnya telah dibuat pada profiling peserta didik sehingga proses pembelajaran dapat direncanakan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian mengenai yang nomor 2 yaitu mengenai strategi pembelajaran yang saya lakukan mengenai pembelajaran topik 6 ini. Saya mempelajari topik 6 pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya ini dengan cara mengikuti tahapan pembelajaran pada LMS yaitu dengan tahapan merdeka. Pada tahap mulai dari diri saya menyimak video yang disajikan kemudian menjawab 4 pertanyaan pemantik mengenai RPP.
Kemudian ada eksplorasi konsep, yaitu mempelajari secara mendalam mengenai pengertian, unsur-unsur, dan pentingnya RPP dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya pada ruang kolaborasi, saya membuat pameran perangkat pembelajaran yang telah dibuat pada PPL 1 yang dibuat secara berkelompok. Dan pada demonstrasi kontekstual, mempresentasikan hasil perangkat pembelajaran secara online melalui platform online meeting. Kemudian pada elaborasi pemahaman, yaitu membuat pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami terkait RPP untuk didiskusikan di kelas bersama dosen dan rekan-rekan kelas. Kemudian ada koneksi antar materi, yaitu membuat koneksi antar materi materi RPP dengan mata kuliah lain, dan pada aksi nyata membuat refleksi akhir pembelajaran satu topik serta menyusun perangkat pembelajaran. Kemudian ada poin ketiga, yaitu strategi yang diimplementasikan dalam pembelajaran topik tersebut dianggap penting. Hal ini dikarenakan bertujuan untuk dapat memaksimalkan pemahaman terhadap topik yang sedang dipelajari. Selain itu, dengan strategi yang telah diterapkan pun akan mampu menghasilkan sebuah pembelajaran bermakna tidak hanya pada saat pembelajaran topik dibahas, melainkan dapat direalisasikan kepada keseharian dan juga pada proses pembelajaran mengajar dengan para peserta didik. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah analisis artefak pembelajaran. Berikut adalah visual artefak pembelajaran yang mendukung hasil refleksi pengalaman belajar pada topik 6, yaitu mengenai lesson plan. Pada ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Nah, berikut adalah analisis artefaknya pada ruang kolaborasi, yaitu saya dan rekan-rekan kelompok PPL membuat sebuah pameran perangkat pembelajaran yang berisikan profil peserta didik di setiap kelas dan perangkat pembelajaran yang disusun masing-masing di kelas. Berikut adalah tautan atau contoh gambar yang telah dibuat pada media Canva. Kemudian ada demonstrasi kontekstual, yaitu pada demonstrasi kontekstual ini saya dan rekan-rekan PPL membuat sebuah pameran secara online melalui platform Zoom, dan pameran tersebut berisikan presentasi dari setiap anggota kelompok mengenai profiling dan perangkat pembelajaran yang telah disusun. Kemudian ada pun koneksi antar materi, yaitu pada koneksi antar materi ini saya membuat koneksi antar materi tentang rencana pembelajaran atau RPP, khususnya penyusunan, evaluasi, dan refleksi dengan topik lain atau yang berkaitan di mata kuliah ini. Berikut adalah contoh koneksi antar materi yang telah saya buat pada koneksi antar materi. Kemudian yang terakhir ada aksi nyata. Pada aksi nyata ini, saya membuat refleksi dan perangkat pembelajaran. Jurnal refleksi yang dibuat merupakan jawaban dari 3 jawaban pemantik. Kemudian saya juga membuat perangkat pembelajaran yang didesain kembali melalui media Canva. Kemudian ada pembelajaran bermakna atau good practice. Nah, pada pembelajaran bermakna ini, makna yang saya peroleh dari aktivitas refleksi diri terhadap pengalaman belajar mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya adalah bahwa suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik peserta didiknya. Nah, pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Atas dasar ini, sebenarnya karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Dengan mempelajari mata kuliah ini, terdapat beberapa hal yang akan saya perbaiki dalam diri saya sebagai individu dan calon pendidik, yaitu memahami secara mendalam masing-masing peserta didik saya sebelum saya merencanakan sebuah pembelajaran dan asesmen. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.